Oke, teman-teman silakan untuk Wanda dan Najwa untuk memulai presentasinya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Enggak. Teman-teman ada yang bersedia menjadi moderator? Aku boleh, awak. Oke, boleh. Ya, sebelumnya, mohon maaf ya nggak bisa on cam karena, sinyalnya kurang stabil gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa, eee, melakukan kegiatan, pembelajaran meskipun lewat daring ya. Nah, di sini, pada hari ini kelompok 4 di mata kuliah model pembelajaran anak dengan hambatan emosi dan perilaku akan menjelaskan mengenai kurikulum dan komponen pembelajaran. Nah, sebelumnya di kelompok 4 ini ada Najwa dan juga Wanda yang akan presentasi pada siang hari ini. Mungkin langsung saja ya kita kembalikan kepada kita silakan kepada presentator yang akan melakukan presentasi pada siang hari ini. Kepada Najwa dan Wanda, saya persilahkan. Terima kasih Randy. Saya Wanda akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang kurikulum bagi anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Kurikulum bagi anak dengan hambatan emosi dan perilaku ini merupakan suatu pendekatan pengembangan kurikulum yang disusun khusus untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dengan kebutuhan khusus tersebut. Kurikulum ini bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran yang fokus pada pengelolaan emosi dan perilaku ke dalam pengalaman belajar di kelas. Pengembangan kurikulum bagi anak dengan hambatan emosi perilaku ini memiliki dampak positif dalam memfasilitasi pembelajaran yang inklusif dan efektif bagi peserta didik yang memerlukan perhatian khusus. Boleh di next. Jadi dasar pengembangan kurikulum bagi anak tunalaras ini didasarkan pada pemahaman akan karakteristik khusus yang dimiliki oleh anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Kalau menurut Kaufman, anak-anak dengan gangguan ini kan seringkali memiliki ciri-ciri yang seperti nilai rendah, hasil pendidikan yang tidak memuaskan, tingkat kelulusan yang rendah, dan juga seringkali ditempatkan di lingkungan pendidikan yang terbatas. Oleh karena itu, isu-isu ini tuh perlu diperhatikan secara khusus dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang sesuai. Jadi dalam pendekatan pengembangan kurikulum ini ada dua pendekatan model yang biasanya digunakan. Yang pertama itu ada psychoeducational model sama ada behavioral model. Yang psychoeducational model ini memadukan teori psikodinamik dan teori perilaku untuk membantu memahami dan mengelola gangguan emosi dan perilaku. Guru dalam pendekatan ini berfokus pada cara membantu siswa mengembangkan kontrol diri melalui refleksi dan perencanaan. Implikasi dari model ini terhadap kurikulum adalah adanya sesi terapi di sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa mengelola emosi dan perilaku mereka. Lalu yang kedua ini behavior model lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati dan penyebabnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan memberikan intervensi yang sesuai untuk mengubah perilaku tersebut. Dalam pengembangan kurikulum, pendekatan ini dapat mencakup strategi khusus untuk mengelola perilaku yang
challenging, serta memperkuat perilaku positif. Next. Lalu berikut ini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus mereka. Yang pertama ada prinsip relevansi. Jadi kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Ini berarti kurikulum itu harus mengakomodasi kebutuhan khusus anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku, sambil tetap memperbarui dan menyelaraskan dengan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Lalu yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Jadi kurikulum ini harus dirancang secara fleksibel atau memungkinkan konfigurasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar setiap individu. Lalu yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Jadi kurikulum juga harus berlangsung secara berkesinambungan tanpa putus dengan bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan. Kontinuitas ini memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara bertahap dan terintegrasi, memungkinkan perkembangan yang berkelanjutan bagi siswa. Lalu selanjutnya ada prinsip efisiensi. Kurikulum harus mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Prinsip efisiensi ini penting untuk supaya sumber daya bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien tanpa membebani institusi pendidikan dengan biaya yang tidak perlu. Lalu selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas yang berkaitan dengan pengembangan emosi dan perilaku anak. Tujuan ini harus mencakup aspek-aspek pengembangan keterampilan sosial, manajemen sosial, dan pembentukan karakter yang positif. Selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Kurikulum harus mengatur isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, terutama yang berkaitan dengan pengembangan emosi dan perilaku. Ini melibatkan pemilihan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna untuk mendukung perkembangan keterampilan sosial dan emosionalnya. Selanjutnya, ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Kurikulum ini harus mengatur proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, terutama yang berkaitan dengan perkembangan emosi dan perilaku. Di sini termasuk penggunaan pendekatan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Jadi kurikulum harus menggunakan media dan alat pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Penggunaan medianya itu harus relevan dan beragam, sehingga dapat membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa. Selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Kurikulum ini juga harus mengatur kegiatan penilaian yang sesuai. Jadi penilaian ini harus dirancang untuk mencerminkan kemajuan dan pencapaian siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Lalu yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan rencana pendidikan.
Rencana pendidikan ini harus mempertimbangkan kebutuhan individual siswa serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Boleh selanjutnya akan saya serahkan ke Nazo. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang komponen kurikulum anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Yang pertama ada tujuan. Pada tujuan pembelajaran ADHP ini, anak adalah untuk membantu mereka mengendalikan dan mengarahkan diri sebelum dan pengalaman dengan orang lain. Pada tujuan pembelajaran ADHP ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, jangka pendek. Tujuan jangka pendek pembelajaran ADHP siswa dalam periode waktu yang relatif singkat. Tujuan ini memungkinkan untuk mencakup hal-hal seperti manajemen kemarahan atau meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya yaitu ada jangka panjang. Tujuan dari jangka panjang adalah untuk perbaikan dasar yang ini berkelanjutan dan pengelolaan emosi dan perilaku. Yang selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, dan memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan ajar penting untuk mendukung keberhasilan siswa. Pada bahan ajar ini terdapat 2 poin. Kemana? Terlempar ya? Halo? Kayaknya sinyalnya, Bapak. Oh, sinyalnya. Sinyalnya Wanda ya? Coba di ini lagi. Halo, Wanda?
Iya, Bapak, sinyal Najwanya. Najwanya ya? Iya. Oh. Dilanjutin sama Wanda aja gitu, biar nggak sepi. Oh iya, boleh. Teman-teman boleh dilihat aja PPT-nya di grup ya. Tadi itu sampai bahan ajar ya. Mau aku share screenin nggak? Boleh. Makasih. Bapak aku izin share screen ya, Pak. Emang nggak? Tadi sampai mana? Sampai bahan ajar. Oke, thank you. Bapak dan teman-teman, mohon maaf tadi terlempar. Sekarang apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar. Dengan Baik, yang selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Bahan ajar adalah komponen penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, dan memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Pada bahan ajar ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama ada penyesuaian materi. Penyesuaian materi adalah proses yang melibatkan adaptasi bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman siswa. Dalam pembelajaran ADHP ini, setiap siswa mungkin memiliki kebutuhan dan tingkat pemahaman yang berbeda terkait dengan kondisi emosional dan perilaku mereka. Pada penyesuaian materi, melibatkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu ada penyederhanaan atau penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep yang kompleks sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua yaitu ada penggunaan contoh atau ilustrasi yang relevan dengan pengalaman siswa untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Yang ketiga yaitu ada penyediaan dukungan tambahan seperti visual atau audio untuk membantu siswa dalam memahami materi secara lebih baik lagi. Poin yang kedua yaitu ada pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini mencakup pembuatan atau peningkatan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Hal ini seringkali diperlukan ketika materi pembelajaran yang tersedia tidak sepenuhnya mencakup atau memenuhi kebutuhan siswa dengan hambatan perilaku. Pada pengembangan bahan ajar ini dapat digunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama ada penyusunan model pembelajaran khusus yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan sosial atau manajemen emosi secara sistematis. Interaktif atau platform belajar daring untuk menyediakan materi yang menarik dan mendukung interaksi aktif siswa. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi dengan spesialis pendidikan, terapis perilaku, atau profesional lain untuk menghasilkan bahan ajar yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan siswanya. Next.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merujuk pada strategi atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam konteks pembelajaran ADHP ini, pemilihan dan penerapan metode pembelajaran yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa siswa dapat terlibat secara efektif dalam proses pembelajaran dan mencapai kemajuan yang signifikan. Pada metode pembelajaran ini, penerapan metode yang sesuai efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini mencakup mempertimbangkan karakteristik unik siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, serta memilih pendekatan yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dan efektif dalam proses pembelajarannya. Penerapan metode yang sesuai dapat melibatkan pemilihan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa seperti pembelajaran visual, auditif, dan kinestetik. Yang kedua yaitu gunakan strategi diferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa dengan memberikan tugas dan bahan yang disesuaikan. Yang terakhir yaitu menerapkan pendekatan kolaboratif di mana siswa dapat belajar dari dan dengan satu sama lain untuk membangun keterampilan sosial dan emosional mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada presentator yang telah melakukan presentasi pada siang hari ini. Mungkin ini langsung aja ke sesi tanya jawab atau bagaimana, Pak? Langsung ke tanya jawab aja, Ren. Enggak. Siapa? Nanti yang Ya. bertanya silakan nanti Baik. tulis di grup ya. Oh iya, siapa? Baik, kita buka ya sesi tanya jawab dengan satu termin 3 pertanyaan. Dibuka termin pertama dengan 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Boleh silakan bertanya, bisa lewat chat ataupun open mic. Terima kasih. Ya, boleh, Kelsya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, mungkin sebelum bertanya, izin memberikan saran atau masukan kepada kelompok. Mungkin untuk kelompok selanjutnya juga, ketika menerapkan, mempresentasikan, mungkin bisa dimasukin contoh konkret dari materi yang teman-teman sampaikan. Mungkin seperti di bahan ajar atau strateginya, boleh salah satu saja, begitu. Langsung masuk saja ke pertanyaan. Tadi di tujuan, ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Di jangka pendek kan itu relatif pendek, dan di panjang juga relatifnya relatif luas. Nah, izin bertanya, berapa gitu jangka pendek itu, yang dibilang relatif pendek itu mungkin ada beberapa bulan atau berapa, dan yang panjang itu berapa lama juga? Sekian.
Ya terima kasih Kak Elsya atas pertanyaannya. Mungkin, dari kelompok boleh didiskusikan terlebih dahulu dan, ada pertanyaan juga dari Hairunisa, sejauh mana kurikulum dan komponen pembelajaran mengintegrasikan strategi khusus untuk membantu anak dengan hambatan emosi dan perilaku dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi keberhasilan akademis dan kehidupan sehari-hari. Itu pertanyaan dari, Hairunisa, mungkin bisa sekalian didiskusikan juga.
Ya, sudah dimulai ini ya, diskusinya teman-teman. Izin menjawab pertanyaan dari Yahya Indonesia. Pertanyaannya itu, sejauh mana kurikulum dan komponen pembelajaran mengintegrasikan strategi khusus untuk membantu anak dengan hambatan emosi perilaku dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi keberhasilan akademis dan kehidupan sehari-hari. Jadi kurikulum dan komponen pembelajaran ini kalau sekarang itu semakin mengintegrasikan strategi khusus untuk membantu individu dengan hambatan emosi dan perilaku. Contohnya itu ada lebih banyak lembaga pendidikan yang mengadopsi pendekatan inklusif yang memastikan bahwa setiap siswa, termasuk anak dengan hambatan emosi perilaku, memiliki akses terhadap pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada program keterampilan sosial dan emosional yang mencakup program khusus untuk mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada semua siswa, termasuk anak dengan hambatan emosi perilaku, melalui pelajaran yang terstruktur, kegiatan kelompok, dan model peran. Lalu ada juga pengajaran kolaboratif yang memungkinkan siswa anak dengan hambatan emosi perilaku ini untuk belajar dari teman sebaya dan mendapatkan dukungan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui interaksi yang positif. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya secara konsisten, namun kurikulum dan komponen pembelajaran ini tuh udah mendukung perkembangan keterampilan sosial dan emosional anak dengan hambatan emosi dan perilaku gitu. Mungkin Nazwa mau menambahkan? Assalamualaikum Mbak Megi. Waalaikumsalam Pak. Lambat ini. Ini udah gimana? Udah selesai atau gimana? Baru diskusi Pak. Oh iya Ya, sok atuh. Iya. Pak. Siap. Ya. Ada siapa di kampus Mbak Megi? Saya belum ke kampus Pak. Habis ini baru ke kampus. Oh iya. Iya. Nanti siang mau ke kampus mungkin. Iya, siap. Tangguh udah ke kampus. Baru ada tamu dulu. Aduh, ada yang mau kerja, nyuruh kerja apa teh. Oh iya. Ini ada pintu rumah itu, pintu WC rusak. Siap Pak. Sok atau di dulu sok. Siap, mangga. Siap Pak. Baik, izin menambahkan ya. Untuk
Biasanya kurikulum dan komponen pembelajaran ini tuh mulai mengintegrasikan strategi khusus untuk membantu individu dengan perbedaan kebutuhan pendidikan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Hal ini tuh Hal ini termasuk pada penggunaan metode pengajaran yang memperhatikan gaya belajar yang beragam, pembelajaran kolaboratif, pengajaran langsung tentang keterampilan sosial dan emosional, serta dukungan individual seperti konseling ataupun pendampingan. Tetapi untuk pendekatan ini mungkin bervariasi tergantung pada lembaga pendidikan dan terus berkembang seiring dengan adanya penelitian-penelitian baru dan juga praktik-praktik terbaru dalam bidang pendidikan yang inklusif. Dari saya cukup. Ya, untuk pertanyaan dari Hairunisa ya, apakah Hairunisa sudah cukup? Saya terjawab. Ya, mungkin langsung aja ke pertanyaan dari Kelsya ya. Apabila kelompok sudah ada jawabannya, boleh langsung saja. Baik. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kelsya ya. Untuk rentang waktu kedua tujuan ini tuh bisa bervariasi tergantung dari kompleksitas materi pembelajaran, tingkat pemahaman siswa, dan juga faktor-faktor lain. Tapi umumnya untuk tujuan jangka pendek ini tuh biasanya dapat dicapai dalam dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tergantung pada lamanya program pembelajaran dan seberapa cepat siswa ini dapat menguasai materi yang diajarkannya. Nah, untuk jangka panjangnya, karena jadi mencakup kemungkinan mencakup beberapa semester atau bahkan beberapa tahun, karena tujuan ini tuh seringkali melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam lagi dan juga pengembangan keterampilan dan penerapan konsep yang lebih kompleks. Tapi secara spesifik dari saya sekian, mungkin akan ditambahkan oleh Wanda. Izin menambahkan. Jadi untuk tujuan jangka pendek ini mungkin dapat dicapai dalam rentang waktu sekitar 3-6 bulan. Contohnya itu, misalnya tujuan jangka pendeknya adalah dalam waktu 3 bulan, anak diharapkan mampu mengidentifikasi emosi mereka sendiri dan menggunakan strategi coping yang telah dipelajari untuk mengelola emosi tersebut.
Mereka juga diharapkan mampu berpartisipasi dalam aktivitas kelompok dengan lebih baik dan menunjukkan peningkatan dalam mengontrol perilaku. Apakah suara saya terdengar? Terdengar namun sedikit putus-putus. Baik, saya lanjutkan. Untuk tujuan jangka panjang ini, contohnya bisa dalam waktu 2 tahun, anak diharapkan dapat mengelola emosi mereka secara mandiri tanpa bantuan eksternal, meningkatkan jumlah teman sebaya, dan memperbaiki kinerja akademis mereka sesuai dengan potensi mereka. Jadi, setiap anak ini kan memiliki kecepatan dan kemajuan yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini tuh dapat bervariasi antar individu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Untuk pertanyaan dari Kelsya, apakah Kelsya sudah terjawab? Terjawab. Terima kasih kelompok. Ya, dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, satu pertanyaan lagi boleh untuk termin pertama. Oh, jalan terus. Ayo teman-teman yang lain.
Ada yang ingin ditanyakan lagi ke kelompok? Artinya tidak ada lagi yang bertanya ini? Aku Bapak di chat. Oh ya. Oh iya, itu di chat. Coba di chat grup WA. Itu ada pertanyaan dari Kak Nisa Kamila ya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Ya, eh mohon didengar ya. Jadi untuk dari komponen kurikulum ini, apabila terdapat suatu eh, permasalahan di mana adanya eh, keterhambatan antara ketidaksesuaian kebijakan nasional dari pusat seperti itu dengan kondisi lokal di lapangan di sekolah seperti itu, apa solusi utamanya? Contoh ketidaksesuaiannya seperti apa? Misalnya dari segi sarana prasarana ataupun dari segi SDM dan guru, tenaga pendidiknya maupun dari segi kondisi siswa itu sendiri. Terima kasih.
Hikmal diketik saja Hikmal pertanyaannya di kolom chat atau enggak di WA biar kelompok terbaca dan mengetahui atau paham dengan pertanyaannya Hikmal ya. Soalnya katanya putus-putus suaranya. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Hainunisa. Apakah terdapat evaluasi terstruktur yang memungkinkan untuk memantau kemajuan akademis dan perkembangan sosial emosional anak dengan hambatan emosi perilaku? Jawabannya ada. Terdapat evaluasi terstruktur yang memungkinkan untuk memantau kemajuan akademis dan perkembangan sosial emosional anak dengan hambatan emosi perilaku. Evaluasinya itu meliputi penilaian akademis yang termasuk tes standar, tugas, proyek, dan ulangan yang membantu dalam memantau kemajuan akademis siswa dengan hambatan emosi dan perilaku dalam hal keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan subjek lainnya. Lalu yang kedua itu ada evaluasi keterampilan sosial dan emosional. Ini itu bisa berupa pengamatan langsung oleh guru, kuesioner diri, atau penilaian yang dilakukan oleh konselor atau psikolog untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik, dan kerjasama. Lalu ada rekomendasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil evaluasi itu, rekomendasi disusun untuk membantu memperbaiki kemajuan akademis dan perkembangan sosial emosional anak dengan hambatan emosi perilaku. Pelaporan berkala kepada orang tua, guru, dan staf pendukung lainnya juga memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya untuk membantu anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh Najwa. Baik, yang selanjutnya itu apakah
Apakah hasil dari evaluasi tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam struktur dan strategi pembelajaran? Hasil evaluasi bisa diintegrasikan melalui penyesuaian kurikulum. Jadi berdasarkan dari hasil evaluasi ini, kurikulum itu dapat disesuaikan untuk memberikan dukungan-dukungan tambahan dalam area di mana siswa dengan hambatan emosi dan perilaku ini tuh mengalami kesulitan, baik dalam hal akademis maupun sosial emosionalnya. Ini bisa termasuk perubahan dalam bahan pembelajaran, strategi pengajaran, ataupun program intervensi. Lalu yang selanjutnya bisa diintegrasikan melalui pengembangan rencana pembelajaran individual. RPI ini tuh disusun untuk siswa dengan hambatan emosi dan perilaku yang memuat tujuan-tujuan yang spesifik dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. Evaluasi yang berkala yang kemudian akan digunakan untuk memantau kemajuan terhadap tujuan-tujuan tersebut dan melakukan penyesuaiannya jika diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu ada pelatihan guru dan juga staf pendukung. Hasil dari evaluasi bisa juga digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan tambahan bagi guru dan juga staf pendukung dalam mendukung siswa dengan hambatan emosi dan perilaku ini. Ini juga memastikan bahwa pendekatan pembelajaran dan dukungan yang diberikannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan individu. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Mungkin dari penanya, apakah sudah cukup terjawab? Ya, karena sudah terjawab, mungkin dari teman-teman yang lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, dipersilahkan. Aku udah nanya di kolom chat Randy. Oke. Gimana? Masih ada topik yang dibicarakan? Masih ada, Pak. Ada, Bapak. Bang Megi masih ada? Sepertinya masih ada, Pak. Ini pertanyaan dari teman-teman. Ada Untuk Bapak dari Hanifah, satu pertanyaan. Dari Hanifah. Ini satu pertanyaan lagi, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Hanifah. Tentu ada tantangan dalam menetapkan kurikulum untuk anak dengan hambatan emosi perilaku. Contohnya itu tantangannya ada kebutuhannya beragam. Karena setiap anak memiliki kebutuhan pendidikan yang unik, jadi menetapkan kurikulum yang dapat mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar itu merupakan salah satu tantangannya. Lalu selanjutnya itu ada sumber daya yang terbatas. Ketika sumber daya ini terbatas, maka dapat membatasi kemampuan untuk menyediakan program pendidikan yang sesuai. Selanjutnya itu ada karena ini ya, ada stigma atau kurangnya pemahaman Sudah habis ini masalahnya? tentang kebutuhan anak.
Tentang kebutuhan anak dengan hambatan emosi perilaku di antara staf sekolah, orang tua, dan siswa lainnya. Untuk solusinya akan dijawab oleh Najwa. Baik. Untuk solusi menghadapi Maggie? tantangan-tantangan ini, Oh, nggak ada suara saya ke sana. yang pertama yaitu ada pengembangan kurikulum Iya, Pak. berbasis Halo, Pak. bukti. Halo, Pak Maggie. Iya, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak Maggie. Iya, Pak. Halo. Ada, Pak. Suara Bapak ada. Apa ya? Ada suara saya, Pak Maggie? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Oh, nggak ada suara. Ada, Pak. Suaranya, Pak. Nggak ada lagi ini. Presentasinya nggak ada lagi. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Tapi nggak ada, Pak Maggie nggak ada suara ke sini ya? Oh, gitu. Apa ya? Eh, Nggak ada suaranya ke Bapak, Pak Maggie. Apa ya? Hmm. Hmm. Untuk solusi dari tantangan-tantangan yang tadi disebutkan, ada beberapa opsi, yaitu yang pertama, dengan pengembangan kurikulum berbasis bukti. Menggunakan penelitian dan praktik terbaik dalam praktik pendidikan inklusif untuk mengembangkan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Teknologi pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses ke materi pembelajaran yang terdiversifikasi dan untuk mendukung pembelajaran yang mandiri dan juga kolaboratif. Yang selanjutnya yaitu ada pelatihan dan dukungan guru. Menyediakan pelatihan reguler dan sumber daya untuk guru agar mereka ini dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam mendukung anak-anak dengan hambatan emosi dan perilaku di dalam kelas. Yang selanjutnya itu ada pendidikan komunitas. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan anak dengan hambatan emosi dan perilaku ini, di antara staf-staf sekolah, orang tua, dan juga siswa melalui seminar, lokakarya, dan juga kampanye pendidikan.
Halo Pak, suara saya terdengar Pak? Sekarang ada. Oh ya, Mangga. Satu Keluar dulu tadi semua. siap. Pak, satu lagi Pak, satu pertanyaan lagi. Setelah itu diskusinya selesai. Masih ada pertanyaan? Satu lagi Pak. Waduh. Ya, Mangga untuk kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Izin menjawab pertanyaan dari Hikmal. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan kondisi lokal dalam pengimplementasian kurikulum, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu yang pertama, memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan di tingkat lokal, dan semua pemangku kepentingan terkait. Konsultasi yang baik ini dapat membantu mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan unik masing-masing wilayah, dan mencari solusi bersama. Lalu yang kedua itu, jika kebijakan nasional tidak memadai atau tidak sesuai dengan kondisi lokal, maka perlu dilakukan advokasi untuk perubahan kebijakan. Ini tuh bisa dilakukan melalui pertemuan dengan pejabat pemerintah, diskusi kelompok, atau kampanye publik untuk menyuarakan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya, lembaga pendidikan dapat mengembangkan inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka. Hal ini tuh bisa berupa penambahan materi pelajaran, program ekstrakurikuler, atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal. Lalu selanjutnya ada penerapan fleksibilitas dalam implementasi, yaitu pemerintah pusat ini dapat memberikan ruang fleksibilitas bagi lembaga pendidikan di tingkat lokal untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Hal ini tuh memungkinkan sekolah atau daerah untuk membuat penyesuaian yang diperlukan tanpa melanggar regulasi nasional. Mungkin Nazwa akan menambahkan. Kalau tidak ada Pak Megi, udah aja dulu, Bapak mau mundur dulu materinya nih. Ya. Caranya gimana ya? Boleh Pak. Caranya gimana caranya? Share screen ya Pak. Mm-mm. Itu Pak yang ada tulisan kotak terus tanda panah ke atas. Oh iya, salah klik, Bapak pantesan nggak ada. Ya. Yang samping Ya. kanan ya. Ada screen itu. Mana materinya di sini materinya Pak Megi? Ya, salah Pak Megi. Bukan materi dulu Pak Megi atau apa dulu? Materi jadi hilang Materinya dibuka dulu Pak. Iya, harus dibuka dulu materinya ya. Siap. Terus kemana balik yang tadi? Ya, yang gambar itu Pak, panah Pak. Hilang tampilannya Kembali lagi Pak ke apa namanya Gmeet-nya. Harus bukan. Kalau dibuka dua kali jadi ini ya. Nah, 2 kali ini mungkin Pak kayak tadi. Jadi tuh. Suaranya begini Pak Megi. 2 kali.
Bapak dari tadi udah dibuka Pak untuk ininya? Oh iya, ya udah dibuka tadi, udah dibuka. Coba Bapak Pak. kembali ke sini aja. Nah, materinya. Nah, mana materi tadi? Nah, ini materinya. Alah, gimana? Kenapa ya lagi? Itu Pak bisa Pak. Hmm? Oh, coba diklik Pak. Yang Kayaknya mananya? Bapak ini baru buka folder Pak ini tampilannya. Seharusnya udah dibuka duluan sih Pak. Udah. Tadi udah dibuka, ketutup tapi mungkin ya. Aduh, gimana? Coba diklik Bapak aja keluar Pak. lagi gitu. Saya aja, Bapak kirim ke saya, nanti saya yang buka Pak dari laptop saya, boleh nggak Pak? Boleh. Atau Bapak udah kirim ya materinya ke saya? Nggak tahu ini belum. Tata gimana nggak? Aduh, jadi ribet ini. Kayaknya belum Pak, materinya kirim ke saya Pak. Ada HP dalam pembelajaran. Di mana? Lupa ya materinya mana. Iya. Coba itu Pak Megi. Ya. Baik Pak. Paling Bapak stop screen dulu Pak. Ya. Nah ini Pak. Sudah terlihat Pak? Ya. Ya. Nah, mungkin jadi perbesar Pak Megi. Ya. Ini tolong dipahami dulu ya. Karena berbicara mengenai kurikulum, tentu kita harus paham dulu tentang anak. Ya. Nah, ini mungkin mundur dulu dah. Ini mungkin sudah atau mungkin belum ini ya. Di pendidikan anak hamba emosi dan perilaku 1. Atau kalau belum sekarang ya. Kita berbicara besaran dulu. Bahwa anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau anak tunalaras
sebetulnya ada 3 ya ini. Di gambar ini hanya ada 2, ada gangguan emosi, gangguan sosial atau gangguan perilaku ya, sama aja ya, gangguan sosial gangguan sosial, gangguan emosi ini. Nah, perilaku-perilaku yang dimiliki oleh anak itu, anak dengan hambatan emosi ini sering memiliki respon yang tak terduga. Mengapa respon tak terduga? Karena memang dikendalikan oleh emosi yang labil. Ya, emosinya labil emosinya. Anak juga sangat sensitif terhadap lingkungan. Jadi gangguan emosi ini sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang jelas bahwa anak hambat emosi dan perilaku ini memiliki kondisi psikologis yang tidak stabil. Ya, mudah marah, mudah frustasi. Itu secara perilakunya. Di lain pihak, anak yang hambatan perilaku atau hambatan sosial, nah ini karena berbagai penyebab, ya mungkin tidak dapat pendidikan yang baik, karena dibesarkan di lingkungan yang tidak memadai, sehingga anak tidak belajar tentang norma, jadi tidak paham norma. Nah, karena tidak pernah mendapat pendidikan yang baik, maka anak ini selalu perilakunya itu ya mudah dikendalikan oleh kemauannya sendiri, karena tidak tahu norma. Secara keseluruhan, anak ini bertentangan dengan aturan yang berlaku di masyarakat, di rumah, di sekolah yang bertentangan ini. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang di sekolah. Karakteristik belajar. Tadi Bapak katakan nanti ujung-ujungnya kan kita akan menyusun kurikulum. Baik kurikulum dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Bisa digeser Pak Megi? Yang atas dulu Pak Megi. Nah, segitu. Ya. Karakteristik perilaku belajar di sekolah itu kan intinya ada 2 ya, ada akademik dan non akademik. Ya. Akademik dan non akademik. Pada dasarnya anak hambat emosi dan perilaku ini baik untuk akademik dan non akademik memiliki hambatan. Sudah disinggung mungkin sedikit minggu sebelumnya juga. Dalam hal akademik, mengalami hambatan dalam berbahasa atau membaca. Mungkin juga menulis. Ya. Temuan Bapak dulu ya bukan temuan ya, memang demikian Bapak pernah melakukan penelitian. Anak dengan hambat emosi dan perilaku ini mengalami kesulitan membaca dan menulis. Anak SMP belum lancar membaca, tulisannya nggak bisa dibaca. Gitu. Kesulitan berhitung, ya. Dan secara ini ya, antara kemampuan potensial dan kemampuan aktualnya ini jomplang. Potensinya tinggi, kenyataannya rendah. Nah, itu sudah dibahas ya. Secara non-akademik juga, kebanyakan anak-anak ini malas
malas belajar, mungkin malas mandi gitu ya, ya semangatnya hanya main aja gitu. Motif untuk belajarnya rendah. Impulsif, sensitif, ya sensitif terhadap hal-hal yang mungkin merugikan bagi dirinya, sangat sensitif. Atau pada hal yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Susah diatur atau tidak disiplin. Ya, jadi kalau ada aturan itu ada kecenderungan melawan aturan. Ingin jalan sendiri. Sehingga, nah, anak yang hambatan ini ya konflik dengan lingkungan. Pada dasarnya anak dengan hambatan emosi dan perilaku mengalami kegagalan dalam belajar. Jadi tidak minat belajar, tidak semangat, gagal. Nah, ini baik di sekolah umum ya yang mungkin belum divonis anak hambatan emosi dan perilaku atau anak-anak yang sudah jelas-jelas divonis. Nah, sehingga anak-anak ini memerlukan layanan remedial atau layanan khusus, baik sekolah, baik bimbingan, dan sebagainya. Nah, ini karena dampak dari perilaku belajar. Jadi memerlukan kurikulum, baik kurikulum secara persekolahan ataupun program belajar. Ya, bukan sekolah permanen, tapi misalnya privat. Nah, itu ya. Jadi memerlukan kurikulum ini. Nah, itu ya, kurikulumnya tadi nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Kurikulumnya seperti yang di ini mungkin ya apakah sudah sesuai dengan itu apa belum kurikulum yang dibicarakan tadi. Nah, tapi dasarnya dari sini dasarnya. Jadi penyusunan kurikulum itu secara akademik begini, secara non akademik begini. Sehingga secara keseluruhan anak-anak hambatan emosi dan perilaku baik di sekolah umum, di sekolah khusus ini mengalami kegagalan dalam belajar. Tadi ya potensi dengan aktualnya itu tidak sesuai. Dia banyak potensi, dia pintar, tapi seperti anak yang IQ-nya rendah itu karena tidak sesuai. Jadi naikkan Pak Megi. Ya. Nah, ini adalah gambaran individu ya atau manusia bahwa baik emosi maupun sosial itu memang sangat berperan dalam belajar. Nah, ini individu atau manusia ada emosi yang sudah disinggung sebetulnya ya minggu kapan tuh ya. Ada kecerdasan emosional dan ada kecerdasan rasional. Kecerdasan emosional ini ya mengutamakan kecepatan. Ya, sedangkan kecakapan rasional, nah ini mengutamakan ketepatan. Ya. Nah, pada anak hambatan emosi dan perilaku, ketepatan ini kadang-kadang diabaikan, lebih mengutamakan kecepatan, ceroboh. Ya. Nah, berbicara tentang suasana emosi dan suasana intelektual ini, nah ini dibutuhkan baik guru ataupun pembimbing ya yang mampu atau yang sesuai, yang bijaksana untuk menangani perilaku ini. Ya, baik tingkah laku yang emosional atau kecerdasan kecerdasan rasional ini memerlukan pembimbing. Ya, jadi perlu bimbingan ini. Ya, yang dibimbingnya ini
mengenai perkembangan emosi, mengenai emosi diri, ya, kemampuan mengenal emosi diri, memahami dan memotivasi diri, ya, mengenal emosi orang lain ini dari teori sebetulnya ini, dan kemampuan membina hubungan. Ini perlu dikembangkan ini. Yang berhubungan dengan rasional, ya pengendalian, ya pemahaman dan evaluasi diri. Nah, pokoknya kurikulum yang dibuat itu harus seimbang untuk mengembangkan baik emosi maupun intelektualnya. Tapi walaupun harus seimbang, untuk mengembangkan kemampuan emosi ini harus lebih kuat. Bisa-bisa kalau dalam kurikulum itu lebih tinggi, ya, populasinya untuk mengembangkan emosi ini. Karena itu merupakan syarat, ya. Selain tujuan, bahwa emosi ini adalah syarat. Orang akan belajar jika memiliki emosi yang kuat. Ya. Belajar juga untuk meningkatkan emosi. Tapi ini menjadi kunci. Ya. Nah, kedua-duanya baik pengembangan emosi maupun pengembangan intelektual, ini dalam belajar ini sangat seimbang, sangat dominan. Ya, sangat dominan. Ini adalah perilaku belajar. Ya. Perilaku belajar dari hambatan emosi dapat menghambat perkembangan kesabaran rasional, baik emosi ini bisa terhambat, ya. Nah, melalui belajar ini mudah-mudahan dua-duanya bisa ditangani. Ya, katakanlah dalam hal bekerja, bukan hanya cepat, ya, tetapi ya cepat ya akurat. Ya, kalau tidak bisa cepat ya agak lambat lah. Yang penting harus akurat. Tapi jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat mungkin nanti disuruh bekerja 30 menit, oh ini 5 jam atau itu tidak ini, ya. Jadi dengan adanya proses belajar yang tadi didesain dari kurikulum, ya individu itu mendekati anak-anak hamba emosi dan perilaku ini memiliki pribadi yang normal, ya cepat bekerjanya dan juga akurat. Itu harapannya dalam hal pekerjaan. Tentu ini tidak mudah. Nah, maka tadi, ya, kurikulum yang masuk ke sini. Bagaimana agar anak, ya mungkin tadi ada pertanyaan agar seimbang belajarnya, agar seimbang, supaya hasil belajarnya benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat, anak bisa kembali ke masyarakat. Karena kalau tidak bisa kembali ke masyarakat, ya percuma. Dimanapun akan diusir, ya akan jadi masalah. Nah, lewat proses belajar mengajar yang tadi dengan kurikulum yang dibuat, ya, yang berdasarkan perkembangan emosi dan perkembangan intelektual anak, maka diharapkan bisa memberikan pendidikan yang sesuai. Nah, itu situasi pembelajaran. Bisa ditarik lagi Pak Megi? Ya. Nah, ini nanti akan dibicarakan mungkin, ini adalah implementasi kurikulumnya ini, implementasi. Tadi kurikulumnya sudah, ini adalah pembelajarannya. Nah, pembelajaran mungkin belum ini ya, mungkin minggu depan. Nah, jadi ini mungkin nggak dibahas dulu, karena ini adalah pembelajaran ini ya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau cukup gitu ya. Menanggung jawab ya, tolong
dikirimkan ke Bapak daftar hadir minggu-minggu sebelumnya, termasuk minggu sekarang hadir semua mungkin ya kalau di rumah ya. Masa kalau di rumah nggak bisa hadir? Ya, alhamdulillah minggu ini hadir semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari Bapak cukup mungkin kalau dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Nah, Bapak belum membahas tentang kurikulumnya belum? Ya. Seperti apa kurikulum yang cocok untuk anak hambatan emosi dan perilaku? Tapi dasarnya dulu membuat kurikulum itu seperti barusan. Itu dasarnya. Baru nanti lahir kurikulum. Kurikulumnya belum dibahas. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali sudah kedengaran suara azan. Mungkin dari Bapak cukupkan saja, Pak Megi. Tolong PJ ya dikirimkan ke Bapak daftar hadir minggu-minggu sebelumnya. Nanti Bapak mau ini kan. Karena kalau ada kendala, memasukkan ada kendala gitu. Mudah-mudahan di rumah ini bisa, mudah-mudahan. Itu saja barangkali Pak Megi dari Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak. Silakan ditutup ya kelompok Pak Megi, silakan. Oh, ya. Siap, baik. Ditutup oleh saya aja Pak ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kepada Bapak juga terima kasih banyak atas kehadirannya siang hari ini. Kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini juga terima kasih banyak. Selamat berlibur ya. Mungkin ini pertemuan setelah itu kita libur ya. Nanti masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 21 ya? Karena kan tanggal 15-nya masih libur seperti itu. Nah, nanti mungkin PJ yang lihat lagi untuk penjadwalannya dan sebagainya. Mungkin nanti setelah Lebaran kita sudah mulai masuk offline lagi. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang terhadir. Tetap semangat, jaga kondisi dan selamat berlibur. Akhir kata saya mau ucapkan terima kasih. Oh ya, mungkin ini belum masuk Lebaran tapi saya mohon mengucapkan dulu ya. Mohon maaf jika selama perkuliahan jika ada kata yang salah, dan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Idul Fitri ya untuk teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.